Juliana Suci dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Yang dimana di dalam video ini saya akan memberikan penjelasan singkat tentang bagaimana kondisi pembelajaran IPS di SD saat ini dan relevansi materi IPS sedang dengan kehidupan nyata siswa, kemampuan guru dalam mengembangkan pembelajaran IPS, dan tentang pembelajaran IPS di era digital. Nah, yang pertama-tama yaitu kondisi pembelajaran IPS di SD saat ini. Nah, jadi teman-teman, pembelajaran IPS di SD saat ini sebenarnya sudah mulai berkembang. Tetapi perkembangannya belum merata di semua sekolah. Di beberapa sekolah, pembelajaran IPS sudah dibuat lebih menarik. Misalnya, guru mengajak siswa berdiskusi menggunakan media pembelajaran seperti gambar dan video, serta mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari di sekitar siswa. Dengan cara ini, siswa jadi lebih mudah memahami materi dan lebih aktif saat belajar. Namun, di sisi lain, masih ada juga sekolah yang pembelajaran IPS-nya terlalu fokus pada hafalan. Siswa hanya diminta mengingat nama, tempat, tanggal peristiwa, atau tokoh tertentu tanpa benar-benar memahami maknanya. Hal ini membuat siswa cepat lupa dan kurang mengerti isi pembelajaran. Akibatnya, sebagai siswa merasa bahwa IPS ini membosankan dan sulit dipahami. Padahal sebenarnya materi ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka, seperti kegiatan ekonomi, kehidupan sosial, budaya, dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, diperlukan cara pembelajaran yang lebih kreatif dan menyenangkan agar siswa bisa memahami IPS dengan lebih baik dan tidak hanya sekedar menghafal. Yang kedua, relevansi materi IPS dengan kehidupan nyata siswa. Materi IPS sebenarnya sangat dekat dan relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Banyak hal yang dipelajari dalam IPS bisa langsung diterapkan dalam kehidupan mereka. Contohnya, saat belajar tentang lingkungan, siswa jadi memahami pentingnya menjaga kebersihan seperti kita membuang sampah sembarangan dan merawat lingkungan sekitar. Saat belajar ekonomi sederhana, siswa belajar menabung, mengatur uang jajan, dan tidak boros dalam menggunakan uang. Saat belajar tentang keberagaman budaya, siswa belajar menghargai perbedaan suku, agama, dan kebiasaan teman-temannya. Nah, dari contoh tersebut, terlihat bahwa materi IPS tidak hanya teori, tetapi juga sangat bermanfaat dalam kehidupan nyata siswa. Namun, masalahnya adalah terkadang guru kurang mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa. Akibatnya, siswa hanya memahami IPS sebagai teori yang harus dihafal, bukan sekadar pengalaman yang bisa dirasakan langsung. Padahal, jika materi IPS dikaitkan dengan kehidupan nyata, pembelajaran akan menjadi lebih menarik, mudah dipahami, dan lebih bermakna bagi siswa. Siswa juga akan lebih aktif dan mampu menerapkan apa yang mereka pelajari dalam kehidupan sehari-hari mereka. Yang ketiga, yaitu kemampuan guru dalam mengembangkan pembelajaran IPS di SD. Nah, di dalam ini, kemampuan guru dalam mengembangkan pembelajaran IPS saat ini sudah cukup baik, tetapi masih perlu terus ditingkatkan. Ada beberapa guru yang sudah menunjukkan kreativitas dalam mengajar. Misalnya, mereka menggunakan berbagai media pembelajaran seperti video dan gambar agar siswa lebih tertarik saat belajar. Selain itu, guru juga mengajak siswa untuk berdiskusi atau bekerja dalam kelompok, sehingga siswa menjadi lebih aktif dan dalam proses belajar. Tidak hanya itu, ada juga guru yang mampu mengaitkan materi IPS dengan lingkungan sekitar siswa, sehingga pembelajaran terasa lebih nyata dan mudah dipahami. Namun di sisi lain, masih ada guru yang mengajar dengan cara lama,
seperti menggunakan metode ceramah terus-menerus. Cara ini membuat siswa hanya mendengarkan tanpa terlibat aktif sehingga mereka mulai merasa bosan dan kurang memahami materi. Oleh karena itu, guru perlu terus belajar mengikuti perkembangan zaman dan berinovasi dalam metode pembelajaran. Dengan begitu, pembelajaran IPS bisa menjadi lebih menarik, menyenangkan, dan mudah dipahami oleh siswa. Yang keempat, tantangan apa saja sih pembelajaran IPS di era digital? Tantangan seperti apa? Nah, di era digital ini seperti sekarang, pembelajaran IPS menghadapi berbagai tantangan yang cukup besar. Pertama, siswa mudah terdistraksi oleh penggunaan teknologi, seperti bermain HP, game, atau media sosial saat pembelajaran berlangsung. Hal ini bisa mengganggu fokus belajar mereka. Kedua, informasi yang tersedia di internet sangat banyak, tetapi tidak semuanya benar atau dapat dipercaya. Siswa kadang kesulitan membedakan mana informasi yang benar dan mana informasi yang tidak benar. Ketiga, guru dituntut untuk mampu menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Namun, kenyataannya, tidak semua guru siap atau terbiasa menggunakan teknologi tersebut. Keempat, adanya perbedaan akses teknologi. Tidak semua siswa memiliki fasilitas yang sama, seperti HP, laptop, atau koneksi internet yang baik. Hal ini bisa menimbulkan kesenjangan dalam proses belajar. Namun, di balik tantangan tersebut, di era digital juga memberikan peluang yang sangat besar. Siswa bisa belajar melalui video pembelajaran internet dan berbagai media interaktif lainnya. Hal ini membuat pembelajaran IPS menjadi lebih menarik, tidak menonton, dan lebih mudah dipahami. Oleh karena itu, tantangan utama di era digital adalah bagaimana guru dapat memanfaatkan teknologi dengan bijak dan efektif dalam pembelajaran. Teknologi seharusnya menjadi alat bantu untuk meningkatkan kualitas belajar, bukan menjadi penghambat. Jadi, pembelajaran IPS ini sebenarnya sangat penting dan sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. IPS membantu siswa memahami lingkungan, masyarakat, ekonomi, dan budaya di sekitarnya. Oleh karena itu, tugas guru adalah menyiapkan pembelajaran IPS dengan cara yang lebih menarik, kreatif, dan bermakna agar siswa tidak hanya memahami teori, tapi juga bisa menerapkan dalam kehidupan nyata. Baik, teman-teman, dari penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi, dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran IPS di sekolah dasar memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk pemahaman siswa terhadap kehidupan sosial di sekitarnya. Meskipun saat ini pembelajaran IPS sudah mulai berkembang, kita masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi metode pembelajaran, kemampuan guru, maupun perkembangan teknologi di era digital. Namun, kita juga tidak boleh melihat tantangan ini sebagai hambatan semata. Justru ini adalah peluang bagi kita, khususnya sebagai calon guru di sekolah dasar, untuk terus belajar, berinovasi, dan menciptakan pembelajaran yang lebih menarik, kreatif, serta bermakna bagi siswa. Sebagai seorang guru, kita tidak hanya bertugas menyampaikan materi, tetapi juga membimbing siswa agar mampu berpikir kritis, memahami lingkungan sosialnya, serta memiliki sikap yang baik dalam kehidupan sehari-hari mereka. Melalui pembelajaran IPS yang kita kaitkan dengan kehidupan nyata, siswa tidak hanya belajar teori, tapi juga belajar bagaimana menjadi individu yang peduli terhadap lingkungan, menghadapi perbedaan, serta mampu mengambil keputusan yang bijak dalam kehidupan sosial. Di era digital seperti sekarang, kita juga dituntut untuk lebih bijak dalam memanfaatkan teknologi. Teknologi harus kita jadikan sebagai
alat bantu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, bukan sebagai penggangguan proses pembelajaran siswa. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus mengembangkan kemampuan diri, baik dalam hal penggunaan teknologi, metode pembelajaran, maupun pemahaman terhadap karakter siswa. Saya harap ke depannya pembelajaran IPS di sekolah dasar bisa menjadi lebih menyenangkan, interaktif, dan relevan dengan kehidupan siswa, sehingga mereka tidak lagi menganggap IPS sebagai pembelajaran yang membosankan, tetapi sebagai pembelajaran yang menarik dan bermanfaat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.